Oke, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus pemaparan materi dari ini langsung ya dari Kasih Pelayanan KPP Pratama Karawang Utara. Jadi sangat spesial lah sosialisasi kali ini langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan. Dan juga sebelumnya saya ingin menginformasikan kembali dan tidak lupa untuk karena kondisi seperti ini dan terbatasnya pelayanan tatap muka kepada para peserta agar juga memfollow media sosial kita agar segala informasi dapat terserap dengan cepat, yaitu bisa di Instagram di KPP Pratama Karawang Utara, Facebook KPP Pratama Karawang Utara, Instagram Pajak Karawang Utara, Twitter Pajak Karawang UTR, dan Facebook KPP Pratama Karawang Utara. Selanjutnya, sebelumnya juga saya mohon izin untuk mendokumentasikan dan merecord acara pada kali ini. Mohon izinnya Ibu ya, jika nanti saya print screen dan saya akan publikasikan di media sosial atau di YouTube untuk kegiatan sosialisasi kali ini. Oke, mungkin cukup dari saya, nanti bisa langsung ke Pak Heri. Untuk Pak Heri, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Alal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling bertemu walaupun tidak secara langsung, kita secara virtual menyampaikan beberapa amanah dari pimpinan. Salah satunya adalah sosialisasi mengenai Per 04 tahun PJ 2017 mengenai bentuk dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak SPT masa PPh pasal 23 dan 26. Kalau selama ini Bapak Ibu menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dalam bentuk hard copy, mulai nanti sesuai dengan cap dari 269 dari Dirjen Pajak, bahwa mulai Agustus nanti semua PKP di Indonesia untuk penyampaian SPT masa PPh pasal 23 dan 26 melalui e-Bupati, nanti dimulai September 2020 seluruh wajib pajak untuk penyampaian SPT masa PPh pasal 23 dan 26 melalui e-Bupati. Mungkin saya langsung aja untuk sebenarnya tadi untuk acaranya ada pembukaan, kebetulan mohon disampaikan salam hormat dari Pak Tata, Kepala Kantor KPP Pratama Karawang Utara, karena beliau sedang ada agenda lain sehingga beliau untuk membuka acara ini saya langsung untuk share screen-nya supaya tidak terlalu lama ya. Jadi SPT masa bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2326 ini merupakan peraturan dari Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2017. Latar belakangnya adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Di samping itu juga meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Kalau selama ini Bapak Ibu mungkin menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 lewat surat atau datang langsung ke KPP Pratama. Di satu sisi ada waktu yang Bapak Ibu harus datang ke kantor, sementara Bapak Ibu ada kesempatan yang harus spare waktu untuk menyediakan waktu untuk datang ke kantor ataupun menyampaikan lewat pos. Sementara di satu sisi terkadang ada file ataupun CSV yang dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 tersebut tidak terbaca ataupun mengalami error. Di satu sisi kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 ini karena dengan e-Bupati ini Bapak Ibu bisa menyampaikan PPh
SPT PPh pasal 23 dan atau pasal 26 ini di mana saja. Artinya tidak harus datang ke kantor karena bisa secara daring, secara online, di mana saja asal terhubung dengan internet, Bapak Ibu bisa menyampaikan. Kemudian adalah adanya kepastian hukum terkait status keandalan bukti pemotongan tersebut. Jadi kalau misalnya dari wajib pajak merasa sudah menyampaikan, dari kantor pajak merasa bahwa belum menyampaikan, nah, dengan adanya e-Bupot ini akan kelihatan apakah SPT masa PPh pasal 23 atau 26 ini benar sudah disampaikan atau belum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang KUP, kemudian Undang-Undang PPh, PP nomor 74 tahun 2011 ini tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, kemudian PMK 242 tahun 2014 ini tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, kemudian PMK 243 tahun 2014 ini, kemudian PMK 12 tahun 2017 adalah bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Di Per 04 PJ 2017 di pasal 1 ini berbicara masalah definisi. Kemudian di pasal 2 adalah kewajiban. Di pasal 3 adalah bentuk SPT dan bukti pemotongan. Di bentuk SPT ini nanti akan dijelaskan di pasal 5 dan pasal 6. Jadi di pasal 5 tersebut adanya masih dimungkinkan untuk SPT kertas untuk bukti potong yang kurang dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak dan bukti potong dengan jumlah penghasilan bruto di bawah 100 juta. Ini bisa disampaikan kalau yang dulu yang masih belum secara elektronik, bisa secara langsung ke KPP atau KP2KP di pasal 5 ayat 2, atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP, atau langsung melalui layanan pajak di luar kantor. Sementara untuk SPT elektronik ini, dengan bukti potong lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak dan atau menerbitkan bukti potong dengan jumlah penghasilan bruto di atas 100 juta. Untuk syarat menggunakan e-Bupot adalah memiliki sertifikat elektronik. Jadi untuk setiap PKP pasti sudah mengajukan atau sudah mempunyai digital certificate atau sertifikat elektronik. Kemudian untuk penyampaiannya dapat melalui aplikasi e-Bupot yang tersedia di laman milik DJP. Nanti Bapak Ibu untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 atau e-Bupot di situs laman kami di www.pajak.go.id. Kemudian di pasal 4 tadi adalah mengenai ketentuan penerbitan bukti pemotongan. Kemudian di pasal 8, apabila wajib pajak sudah melaporkan SPT secara elektronik, akan seterusnya harus melaporkan SPT masa PPh pasal 23 atau e-Bupot tersebut secara elektronik juga. Kemudian di pasal 9 masih dimungkinkan adanya pembetulan. Pembetulan apabila ada kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan atau pembatalan transaksi atau transaksi yang belum dilaporkan. Kemudian di pasal 10 untuk SPT pembetulan, dalam hal yang dibetulkan adalah SPT kertas, maka pembetulannya juga dalam SPT kertas. Namun jika SPT elektronik, maka pembetulannya juga dalam bentuk SPT elektronik. Di pasal 11, tata cara untuk penyampaian dan pembetulan SPT, dan tata cara penerbitan atau pembetulan pembatalan bukti pemotongan. Kemudian di pasal 12 ini, pemberlakuan bukti potong bertahap dengan keputusan Dirjen Pajak. Ini di Cap 269 PJ tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, bahwa wajib pajak PKP yang terdaftar di KPP di seluruh Indonesia mulai masa pajak Agustus 2020 harus menggunakan elektronik bukti pemotongan. Kemudian di pasal 13 adalah peralihan dari Per 53 PJ 2029 tetap berlaku kecuali untuk PPh pasal 23 dan 26. Kemudian pembetulan SPT masa PPh pasal 23 dan 26 sebelum Per ini berlaku tetap sesuai dengan Per 53 PJ 2009. Kemudian pasal 14 saat berlakunya atau sejak tanggal ditetapkan. Kita ke bukti pemotongan. Ini masih di dalam definisi bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Selanjutnya disebut
Bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 2326 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 atau 26 yang dilakukan. Ini masih di definisi di pasal 1. Kemudian bukti pemotongan itu bisa bukti pemotongan pembetulan, bisa juga bukti pemotongan pembatalan. Untuk bukti pemotongan pembetulan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan dalam pengisian, masih dimungkinkan untuk dilakukan pembetulan dengan mekanisme bukti pemotongan pembetulan. Sedangkan untuk bukti pemotongan pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi. Jadi kalau misalnya atas transaksi tersebut tidak jadi dilakukan atau tidak jadi atau pembatalan kontrak sehingga tidak terjadi transaksi tersebut, sementara bukti pemotongan sudah dilakukan bukti pemotongan pembatalan. Kemudian aplikasi IBUPOT 2326 ini, aplikasi bukti pemotongan PPh pasal 2326 elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi IBUPOT 2326 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 2326 dalam bentuk dokumen elektronik. Di aplikasi IBUPOT ini ada tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sedangkan di sertifikat elektronik atau digital certificate adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Ini yang menjadi kewajiban pemotong PPh pasal 23 dan 26, yaitu 1. Kewajiban pemotong PPh pasal 23-26 adalah membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap transaksi. Kemudian yang kedua, setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang ketiga adalah pemotong tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 ataupun 26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh pasal 23 ataupun 26 dengan kata lain nihil, kecuali atau terdapat surat keterangan bebas atau SKB dan atau surat keterangan domisili SKD dan atau ditanggung pemerintah. Jadi walaupun misalnya tidak ada transaksi pemotongan, namun terdapat SKB dan atau SKD atau DTP, tetap wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan 26 tersebut. Bentuk masa dan bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26 ini untuk SPT masa terdiri dari yang pertama adalah induk, kemudian adalah kedua daftar bukti pemotongan, dan yang ketiga adalah daftar SSP atau surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara dan atau bukti pemindah bukuan. Untuk bukti pemotongan terdiri dari bukti pemotongan PPh pasal 23 dan bukti pemotongan PPh pasal 26. Untuk SPT masa dan bukti pemotongan berbentuk formulir kertas atau hard copy atau dokumen elektronik. Untuk ketentuan penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23, satu bukti potong untuk satu wajib pajak, untuk satu kode objek pajak, dan untuk satu masa pajak. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu nanti sebagai pemotong, bahwa satu bukti potong hanya untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.
pemotong pajak dapat membuat satu bukti pemotongan untuk menggabungkan 2 atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan di atas. Jadi kalau misalnya ada beberapa transaksi, bukti pemotongan, dan ini syarat satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak terpenuhi, bisa digabungkan. Kemudian SPT masa PPh pasal 23 ataupun 26 untuk formulir kertas. Tadi di depan sudah kami sampaikan sedikit bahwa bagi yang memenuhi kriteria sebagai berikut, ya, 1, melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan ataupun pasal 26 tidak lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak, dan menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Ini bisa menggunakan bukti pemotongan secara atau menggunakan formulir kertas atau hard copy. Lampirannya adalah 1 bukti pemotongan, kemudian SSP atau bukti penerimaan negara, kemudian atau bukti PPK. Yang keempat adalah surat kuasa khusus bermeterai cukup. Kelima adalah fotokopi surat keterangan bebas yang telah dilegalisasi, kemudian fotokopi surat keterangan domisili, dan fotokopi SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang dibetulkan, termasuk lampiran dan bukti penerimaan surat. Kemudian SPT masa PPh pasal 23-26 dalam bentuk elektronik harus bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Kemudian menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta rupiah dalam satu bukti pemotongan. Yang ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan atau terdaftar di KPP Madya, KPP Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Untuk sesuai dengan KEP 269, bahwa untuk semua PKP di seluruh Indonesia mulai masa pajak Agustus 2020 berlaku ketentuan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23-26 secara elektronik atau melalui e-Bupot. Dalam hal penyampaian SPT masa PPh pasal 23-26 tersebut secara elektronik, apabila ada surat keterangan domisili, file tersebut atau surat SKD tersebut dalam bentuk file PDF nanti di-scan dan diunggah dilampirkan dalam e-Bupot tersebut. Ini syarat untuk menggunakan aplikasi e-Bupot. Yang pertama adalah wajib pajak datang ke KPP untuk meminta aktivasi EVIN. Ini EVIN tersebut digunakan untuk mendaftarkan akun DJP online pada website DJP Online Pajak.go.id. Jadi pertama pastikan bahwa Bapak Ibu sudah punya EVIN. Kemudian KPP akan mengirimkan EVIN tersebut. Kemudian jika sudah memiliki EVIN dan terdaftar di DJP online, Bapak Ibu bisa mengajukan ataupun login ke DJP online untuk menggunakan aplikasi e-Bupot. Setelah sebelumnya memiliki sertifikat elektronik. Kalau untuk PKP, sertifikat elektronik ini udah pasti satu kesatuan pada saat mengajukan PKP, pengajuan permohonan pengusaha kena pajak tersebut. Ini untuk pengajuan sertifikat elektronik atau digital certificate. Wajib pajak datang langsung ke KPP untuk meminta pembuatan digital certificate. Kemudian KPP akan memberikan digital certificate atau sertifikat elektronik kepada wajib pajak. Jika sudah memiliki edisi, wajib pajak bisa masuk ke website DJP online di menu e-Bupot PPh pasal 23-26. Dan di sini wajib pajak bisa membuat bukti pemotongan PPh pasal 23-26, bisa membuat SPT masa PPh pasal 23-26, bisa menyampaikan SPT masa PPh 23-26 melalui DJP online pada channel e-Bupot. Kemudian wajib pajak bisa submit SPT masa PPh pasal 23-26 dan mendapatkan tanda terima SPT dalam bentuk bukti penerimaan elektronik atau BPE. Seperti kalau Bapak Ibu menyampaikan e-filing tersebut kan akan memperoleh BPE ya,
SPT tahunan. Kemudian tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26. Untuk standarisasi penomoran bukti pemotongan. Jadi di sini ada kode bukti pemotongan. Yang pertama, kode bukti pemotongan ini ada 2 digit, yaitu 3.1 untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 dalam bentuk kertas, 3.2 untuk bukti pemotongan PPh pasal 26 dalam bentuk kertas, 3.3 untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 elektronik, dan 3.4 untuk bukti pemotongan PPh pasal 26 dalam bentuk elektronik. Otomatis nanti kalau Bapak Ibu menyampaikan secara elektronik, nomornya adalah 3.3 atau 3.4. Dan kemudian di belakangnya adalah nomor urut. Nomor urut diberikan secara berurutan dan penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik. Kemudian nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi e-Bupot di-generate oleh sistem. Jadi oleh sistem yang akan memberikan nomor. Nomor tidak berubah apabila terjadi pembunuhan atau pembatalan. Nomor tidak tersentralisasi, artinya nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak. Kemudian tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23 ataupun 26. Yang pertama tadi adalah standarisasi penomoran bukti pemotongan, dan yang kedua adalah mencantumkan NPWP atau NIK jika tidak memiliki NPWP. Kemudian yang ketiga adalah mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Keempat, mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Kelima, menandatangani bukti pemotongan. Dalam hal menggunakan aplikasi e-Bupot, maka tanda tangan elektronik yang melekat pada sertifikat digital. Kemudian satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak seperti di depan tadi. Ini formulir Indo SPT. Ini kita singgung sedikit. Jadi ini ini perbedaan yang di Per 04 dengan yang di Per 53 ya. Jadi kalau yang sebelumnya belum ada nomor telepon, sini sudah ada kelengkapan nomor telepon, kemudian email, kemudian kode objek pajak, kemudian di nomor 789 juga ada penjumlahan angka, terus kemudian kita ini sama juga dengan kode objek pajak, kemudian perbedaan ini yang di lingkar ini adalah perbedaan dengan di Per 53 sebelumnya. Kemudian formulir Indo SPT. Ini formulir daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Berbeda dengan sebelumnya ini, yang di lingkarin ini dengan aturan sebelumnya. Ini formulir daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26. Ini formulir daftar surat setoran pajak, bukti penerimaan negara dan atau bukti pemindah bukuan untuk penyetoran PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Masih sama. Ini formulir bukti pemotongan PPh pasal 23. Yang perbedaannya dengan aturan yang sebelumnya ada di lingkaran ini, yang di garis biru ini. Formulir bukti pemotongan PPh pasal 26. Di sini ada NPWP, nama wajib pajak, alamat, negara, kemudian nomor paspor. Kita ke slide ke-20, ke slide selanjutnya. Untuk penyebab pembetulan SPT, pertama adanya kesalahan pengisian bukti pemotongan. Barangkali ada kesalahan pengisian bukti pemotongan, pemotong pajak melakukan pembetulan bukti pemotongan. Kemudian melampirkan bukti pemotongan pembetulan dalam SPT pembetulannya. Kemudian apabila ada pembatalan transaksi, pemotong pajak melakukan pembatalan bukti pemotongan dan melampirkan bukti pemotongan pembatalan dalam SPT pembetulannya. Kemudian transaksi yang belum dilaporkan, pemotong pajak membuat bukti pemotongan yang belum dibuat, pemotong pajak menambahkan bukti pemotongan yang belum dilaporkan dan melampirkan bukti pemotongan yang baru ke dalam SPT pembetulannya. Ketentuan pembetulan bukti pemotongan. Pembetulan dapat dilakukan
atas setiap bagian pada bukti pemotongan kecuali untuk nomor bukti pemotongan. Karena nomor bukti pemotongan itu tetap ya. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibetulkan. Jadi nomornya tetap bersama dengan bukti pemotongan sebelumnya. Kemudian pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitnya bukti pemotongan pembetulan. Pemotong pajak melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Ketentuan pembatalan bukti pemotongan. Pembatalan bukti pemotongan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang berutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 ternyata dibatalkan. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibatalkan. Jadi nomornya tidak berubah. Pemotong pajak harus mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai 0. Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan. Kemudian pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas atau hard copy. Ketentuan penambahan bukti pemotongan. Penambahan bukti pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan. Nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Kemudian masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tersebut. Tanggal yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan dan pemotong pajak membetulkan SPT masa PPh pasal 23, 26 yang telah dilaporkan. Akibat pembetulan bukti pemotongan, jumlah PPh yang dipotong pada bukti pemotongan pembetulan dibandingkan dengan bukti pemotongan yang dibetulkan. Jika tidak ada kelebihan ataupun kekurangan pemotongan, berarti tidak ada pembetulan. Jika terdapat kekurangan pemotongan, pemotong melakukan penyetoran atas kekurangan pemotongan sebelum menyampaikan SPT. Jika terdapat kelebihan pemotongan, pihak yang dipotong mengajukan permohonan sesuai dengan PMK 187 PMK 03 tahun 2015. Ketentuan lainnya, selain wajib pajak yang ditetapkan dengan Kepdirjen, tetap mengacu pada aturan Per 53 PJ 2009. Kemudian penyampaian SPT masa PPh pasal 23, 26, dan atau pembetulan untuk masa pajak sebelum berlaku Perdirjen ini tetap mengacu pada aturan Per 53 PJ 2009. Perdirjen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini wajib diperhatikan bagi calon wajib pajak untuk aplikasi e-Bupot ini. Pertama, sudah memiliki digital certificate dan terdaftar di DJP online, otomatis sudah punya EVIN ya, EVIN digital certificate. Kemudian mempersiapkan semua transaksi PPh pasal 23, 26 dengan identitas NIK ataupun NPWP bagi wajib pajak dalam negeri yang tervalidasi. Jadi pastikan wajib pajak NPWP ataupun NIK-nya tersebut sudah tervalidasi. Karena kalau misalnya tidak ada NPWP menggunakan NIK, otomatis PPh yang dipotong akan lebih besar dibandingkan wajib pajak yang mempunyai NPWP. Kemudian kolom isian nomor SKB divalidasi oleh sistem. Perlu diperhatikan untuk surat keterangan bebas atau SKB yang masih diproses manual, di KPP tidak dapat divalidasi. Ketika SPT masa PPh
unifikasi diberlakukan, WP juga sudah siap untuk membuat bukti pemotongan PPh dengan identitas NIK ataupun NPWP bagi wajib pajak dalam negeri yang tervalidasi. Ini yang perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu pemotong SPT masa PPh pasal 23. Ini contoh kasus. Kasus pertama, pemberian nomor urut ataupun ini kondisinya pada saat SPT kertas. PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 membayar PPh pasal 23 ataupun 26. Imbalan jasa konsultan sebesar 10 juta ke PT Solusi, imbalan jasa manajemen sebesar 15 juta ke PT Efektif, royalti sebesar 30 juta ke Nihong Limited yang berkedudukan di Jepang. Atas transaksi tersebut, PT ABC pada tanggal 16 Januari 2018 menerbitkan bukti pemotongan sebagai berikut. PPh pasal 23 nomor 31. 31 ini kan kode SPT PPh masa kertas ya. Diberikan ke PT Solusi. PPh pasal 23 31002 diberikan ke PT Efektif. Kemudian PPh pasal 26 32 ini kode SPT masa pasal 26 kertas diberikan ke Nihong Limited. Semua bukti pemotongan tersebut dibuat dalam bentuk formulir kertas sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1. Pada tanggal 20 Februari 2018, PT ABC menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dalam bentuk formulir kertas ke KPP. Kemudian kasus kedua, penomboran bukti pemotongan formulir kertas dan dokumen elektronik. PT ABC Jakarta tanggal 23 Februari 2018 membayar imbalan jasa konsultan ke PT KAP sebesar 110 juta rupiah. Bukti pemotongan di atas 100 juta, maka harus menyampaikan SPT masa pajak secara elektronik. Dengan aplikasi e-Bupot 2326, PT ABC pada tanggal 23 Februari 2018 menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 elektronik nomor 33001 kepada PT KAP. 33 ini adalah kode seperti dengan pasal 5 tersebut adalah SPT masa PPh pasal 23 elektronik ini 33. Pada tanggal 15 2018 PT ABC menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dalam dokumen elektronik melalui aplikasi e-Bupot 2326. Penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23 dengan nomor urut 001 dilakukan 2 kali oleh PT ABC, yaitu nomor 31 di bulan Januari untuk PT Solusi. 31 ini adalah kode kertas ya, kode pasal 23 kertas. Nomor 33 kode elektronik ya di bulan Februari untuk PT KAP. Hal tersebut dimungkinkan karena penomor bukti pemotongan kertas terpisah dengan penomoran untuk bukti pemotongan elektronik. Kasus yang ketiga, nomor tidak tersentralisasi. PT ABC yang berkedudukan di Jakarta ternyata memiliki kantor cabang di Surabaya. Pada 27 Februari 2018, PT ABC cabang Surabaya membayar jasa outsourcing ke CV Resik sebesar 20 juta rupiah. Demi efektivitas pelaporan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26, PT ABC mewajibkan semua unitnya untuk menggunakan aplikasi e-Bupot 2326. PT ABC di Surabaya pada tanggal 27 Februari 2018 juga menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 elektronik dengan nomor 3300001 untuk diberikan kepada CV Resik. Meskipun PT ABC di Jakarta telah mengeluarkan nomor bukti pemotongan kertas maupun elektronik, penomoran di cabang terpisah dari penomoran di kantor pusat. Kasus keempat, pencantuman surat keterangan bebas. Transaksi PPh 2326 PT ABC bulan Maret 2018. Membayar imbalan jasa percetakan ke CV Pena sebesar 5 juta rupiah. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV Pena menyampaikan fotokopi surat keterangan bebas PPh pasal 23 yang telah dilegalisasi. Sesuai dengan ketentuan di pasal 4 ayat 3, bukti pemotongan tetap harus diterbitkan dalam hal wajib pajak yang dipotong menyerahkan surat keterangan bebas. PT ABC di Jakarta akan menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 elektronik nomor 3300002
dengan perincian sebagai berikut. Identitas PP yang dipotong CVP-NA. Masa pajaknya 03/2018, kode objek pajaknya 24/10454, jumlah penghasilan bruto 5 juta, tarifnya dalam persen 0%, PPh yang dipotong 0%. Nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Kasus yang kelima adalah pencantuman surat keterangan domisili. Sesuai contoh kasus di 1, sesuai kasus 1, PT ABC di Jakarta memotong PPh pasal 26 atas royalti yang dibayar ke Nihon Limited di Jepang. Asumsinya tarif perjanjian penghindaran pajak berganda atau PTKB Indonesia Jepang atas royalti 10% dari jumlah bruto. Apabila Nihon Limited tidak menyerahkan surat keterangan domisili atau SKD ke PT ABC pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan atas pemotongan PPh pasal 26 royalti dengan tarif umum atau 20% dari jumlah bruto. Namun apabila Nihon Limited tersebut menyerahkan fotokopi surat keterangan domisili, maka PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto. PT ABC juga harus mencantumkan tanggal pengesahan SKD tersebut di formulir bukti pemotongan dan harus melampirkan fotokopi SKD di SPT. Ini SKD-nya dalam bentuk PDF ya, kalau lewat e-bupot. Kemudian apabila terdapat SKD, PT ABC menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 26 nomor 32000001 dengan perincian sebagai berikut. Ini 32 berarti kertas ya. Identitas yang dipotong Nihon Limited, masa pajak 01/2018, kode objek pajak 2710301, jumlah penghasilan bruto 30 juta, tarifnya 10%, PP yang dipotong 300.000, tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Kasus ke-6, beberapa transaksi dengan kode objek pajak yang sama. PT ABC di Jakarta pada bulan Maret 2018 juga melakukan transaksi pengiriman barang dengan menggunakan jasa dari PT Express, sebuah perusahaan jasa ekspedisi dengan perincian sebagai berikut. Tanggal 5 Maret 2018 mengirimkan 300 surat dinas dengan biaya 1,5 juta rupiah. Tanggal 9 Maret 2018 mengirimkan 3 paket komputer dengan biayanya 1,5 juta rupiah. Tanggal 13 Maret 2018 mengirimkan 55 dokumen dengan biaya Rp1.250.000. Tanggal 20 Maret 2018 mengirimkan 150 buku dengan biaya Rp1.750.000. Total biaya adalah Rp6 juta. Asumsi bahwa tarif PPh pasal 23 atas imbalan jasa ekspedisi yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Atas transaksi pengiriman barang terjadi beberapa kali dalam bulan Maret 2018, PT ABC cukup menerbitkan satu bukti pemotongan PPh pasal 23. Nah, ini sesuai dengan di depan tadi bahwa satu bukti potong, satu wajib pajak, dan satu masa pajak bisa digabung jadi satu. Bukti pemotongan yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2018 diberikan nomor 33 berarti elektronik pasal 23 ya. 0003 dengan perincian sebagai berikut. Identitas PP yang dipotong PT Express, masa pajak 03/2018, kode objek pajak 24/10456, jumlah penghasilan bruto 6 juta, tarifnya 2%, PP yang dipotong adalah Rp120.000. Kasus yang ketujuh, beberapa transaksi dengan kode objek pajak yang berbeda. Selain membayar imbalan jasa pengiriman seperti dimaksud pada kasus nomor 6, PT ABC di Jakarta pada tanggal 20 Maret juga membayar biaya sewa kendaraan ke PT Express sebesar Rp25 juta. Kemudian sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2, satu bukti pemotongan hanya dapat digunakan untuk satu kode objek pajak. Oleh sebab itu, pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan jasa pengiriman tidak dapat digabung dalam satu bukti pemotongan dengan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa kendaraan. Jadi PT ABC menerbitkan bukti pemotongan nomor 330004 atas sewa kendaraan dengan perincian sebagai berikut. Identitas PP yang dipotong PT Express,
masa pajak 03/2018, kode objek pajak 2410002, jumlah penghasilan bruto Rp25 juta, tarif 2%, PP yang dipotong Rp500.000. Pada tanggal 15 April 2018, PT ABC menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 masa pajak masa Maret 2018 dalam dokumen elektronik melalui aplikasi e-Bupot 2326. Kasus yang ke-8, pembetulan bukti pemotongan sebelum dilaporkan SPT. Transaksi PT Cahaya. Pada tanggal 7 Juli 2017, membayar sewa kendaraan sebesar Rp2 juta kepada PT Harapan dan membuat bukti pemotongan nomor 31.0007 dan melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar sebesar Rp40.000. Kemudian tanggal 11 Juli 2017 membayar jasa perawatan kendaraan sebesar Rp5 juta kepada PT Mobilindo dan membuat bukti pemotongan nomor 31.0008 dan melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar Rp100.000. Pada 28 Juli 2017 diketahui ada kesalahan pembayaran sewa kendaraan kepada PT Harapan yang seharusnya sebesar 20 juta, sehingga PT Cahaya melakukan pembetulan atas bukti pemotongan nomor 31.000007. Data bukti pemotongan setelah dibetulkan menjadi sebagai berikut. Bukti pemotongan yang dibetulkan, nomornya tetap sama, pembetulannya 00, identitas BP yang dipotong sama, masa pajaknya sama, kode objek pajaknya sama, PPh yang dipotong 40.000, di bukti pemotongan hasil pembetulan menjadi 400.000. Ini di sini yang dilakukan pembetulan. Kemudian tanggalnya tanggal 7 Juli. Ini tanggalnya sesuai dengan tanggal pembetulan, tanggal 28 Juli 2017. Pada tanggal 29 Agustus 2017, PT Cahaya baru menyadari bahwa bukti pemotongan nomor 31.0008 juga ada kesalahan penghasilan bruto, seharusnya sebesar Rp3 juta. PT Cahaya belum menyampaikan SPT masa PPh pasal 23-26 masa pajak Juli 2017, karena pembetulan dilakukan setelah melewati ketentuan pembetulan bukti pemotongan sebelum dilaporkan, maka PT Cahaya tidak dapat membetulkan bukti pemotongan nomor 31.0008. Bukti pemotongan tersebut dapat dibetulkan setelah PT Cahaya menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 ataupun 26. Kemudian kasus yang ke-9, pembetulan bukti pemotongan karena kurang dipotong. Setelah melaporkan SPT sebagaimana pada contoh kasus 7, PT ABC pada tanggal 25 April 2018 menerima koreksi tagihan sewa kendaraan dari PT Express, di mana semula tertulis sebesar Rp25 juta, tetapi seharusnya sebesar Rp30 juta. Sesuai ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf A dan pasal 10 ayat 2, PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan bukti pemotongan pembetulan atas bukti pemotongan nomor 33.0004. Karena bukti pemotongan yang akan dibetulkan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, maka pembetulannya harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik. Persandingan antara bukti pemotongan yang dibetulkan dan bukti pemotongan pembetulan. Bukti pemotongan yang dibetulkan dan bukti pemotongan pembetulan. Ini nomornya tetap sama, pembetulan ke 0 menjadi ke 1, identitas BP yang dipotong sama, masanya sama, jumlah penghasilan brutonya di sini yang dari 25 juta menjadi 30 juta rupiah, tarifnya tetap sama, PP yang dipotong otomatis akan berubah karena jumlah penghasilan brutonya dipotongnya berubah. Jadi dari 500.000 menjadi 600.000, kemudian tanggalnya sesuai tanggal pembetulan, tanggal 25 April 2018. Pembetulan bukti pemotongan tersebut mengakibatkan jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar. PT ABC pada tanggal 26 April 2018 melunasi kekurangan bayar PPh pasal 23 sebesar Rp100.000 ke kas negara dan PT ABC melaporkan SPT massa dalam bentuk elektronik.
Kasus 10, pembetulan bukti pemotongan karena lebih dipotong. PT ABC di Jakarta juga menerima komplain dari PT Efektif karena kesalahan pengisian bukti pemotongan PPh pasal 23 nomor 310002. Contoh kasus pertama, PT Efektif menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT ABC hanya sebesar 5 juta rupiah, bukan sebesar 15 juta rupiah dalam bukti potong nomor 310002. Sesuai ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1, PT ABC terlebih dahulu mendapatkan bukti pemotongan pembetulan atas bukti pemotongan nomor 330002. Karena bukti pemotongan yang akan dibetulkan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen kertas, maka pembetulannya harus dilakukan dalam bentuk dokumen kertas. Persandingan data bukti pemotongan awal dan data bukti pemotongan pembetulan adalah sebagai berikut. Ini nomornya tetap sama, pembetulannya dari tadinya 0 menjadi pembetulan pertama. Identitas WP yang dipotong sama, masa pajaknya sama, kode objek pajaknya sama, jumlah penghasilan bruto yang tadinya dari 15 juta menjadi 5 juta rupiah. Kemudian tarifnya tetap sama, WP yang dipotong otomatis akan berubah. Kemudian tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pembetulan. Terdapat kelebihan potong sebesar Rp200.000. Kelebihan tersebut dapat diajukan pengembalian oleh wajib pajak yang dipotong berdasarkan PMK 187 tahun 2015. Kasus 11, pembetulan bukti pemotongan karena salah NPWP. Pada tanggal 24 April 2018, PT ABC Cabang Surabaya menyadari kesalahan pengisian NPWP di bukti pemotongan PPh pasal 23 nomor 330001 atas nama CVRC. Contoh kasus 3, kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT ABC Cabang Surabaya salah mencantumkan NPWP PT Resik NPWP-nya 011234568603, di mana seharusnya adalah NPWP CV Resik NPWP-nya 01123456760300. PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan bukti pemotongan pembetulan atas bukti pemotongan nomor 33001. Pembetulan tersebut harus berbentuk elektronik bukti pemotongan dan SPT-nya. Persandingan data pada bukti pemotongan yang dibetulkan dan bukti pemotongan pembetulan adalah sebagai berikut. Nomornya tetap sama, pembetulan ke-0 menjadi pertama. Identitas WP yang dipotong tadinya dari PT Resik menjadi CV Resik. Kemudian NPWP-nya karena ada kesalahan, NPWP-nya jadi dibetulkan di sini dari ada pembetulan NPWP, kemudian masa pajaknya sama, kode objek pajaknya sama, jumlah penghasilan brutonya sama, tanggal dipotongnya sama, kemudian tanggal pelaporannya ini disesuaikan dengan tanggal pembetulannya. Selanjutnya pemotong melakukan pembetulan SPT melalui e-Bupot. Kasus yang ke-12 adalah pembatalan bukti pemotongan. PT ABC di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018 membuat kesepakatan dengan PT Iklan untuk membuat baliho produknya dengan nilai kontrak sebesar 120 juta rupiah. Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 kali angsuran, yaitu sebesar 30% atau 36 juta rupiah dibayar pada tanggal 25 Juni 2018, 30% atau 36 juta rupiah dibayar pada tanggal 25 Juli 2018, dan sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Agustus 2018. Atas pembayaran sebesar 36 juta rupiah pada tanggal 25 Juni 2018, PT ABC menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 dengan nomor 330005. Bukti pemotongan telah dilaporkan di SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 masa pajak Juni 2018. Menjelang pembayaran kedua, PT ABC mengajukan komplain ke PT Iklan karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT ABC memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan. Sesuai dengan ketentuan di pasal 9 ayat 2 huruf B dan pasal 10 ayat 2, PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan bukti pemotongan pembatalan atas bukti pemotongan dengan nomor 330005, kemudian PT ABC membuat bukti pemotongan pembatalan. Berikut adalah persandingan data pada bukti pemotongan yang
dibatalkan dan bukti pemotongan pembatalan tersebut. Nomornya sama, masih tetap sama, pembatalannya dipilih, pembatalannya dikasih silang, tanda silang. Kemudian identitas PP yang dipotong, PT iklan tetap sama, masa pajaknya masih tetap sama, kode objek pajaknya masih sama, jumlah penghasilan bruto tadinya 36 juta rupiah karena adanya pembatalan menjadi kosong. Kemudian tarifnya 2% tetap sama, PP yang dipotong tadinya Rp720.000 dari 36 juta dikalikan 2% menjadi Rp0, tanggalnya dari 25 Juni 2018 menjadi 25 Juli 2018. Pemotong melakukan pembetulan SPT melalui e-Bupot, kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang diajukan sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2015. Kasus ke-13, penambahan bukti pemotongan kertas di tahun yang sama. Sesuai kasus pertama, PT ABC di Jakarta telah melaporkan SPT masa PPH masa 23-26 masa pajak Januari 2018 pada 20 Februari 2018. Pada tanggal 27 Juli 2018, bagian keuangan PT ABC menyadari adanya pembayaran bunga ke PT konglomerat bukan perbankan sebesar Rp60 juta yang dibayarkan pada 23 Januari 2018 dan belum dibuatkan bukti pemotongan. Jadi PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 baru. Karena SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 masa pajak Januari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas, maka bukti pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas. Nomor yang diberikan pada bukti pemotongan baru adalah penerusan dari nomor bukti pemotongan PPh pasal 23 dokumen kertas sebelumnya. Berdasarkan data yang ada, bukti pemotongan PPh pasal 23 dalam bentuk kertas yang diterbitkan sebelumnya memiliki nomor akhir 31000002. Oleh karena itu, bukti pemotongan tambahan tersebut harus diberi nomor 31000003 dengan perincian data sebagai berikut. Nomornya 31000003, identitas PP yang dipotong adalah PT konglomerat, masa pajaknya 01/2018, kode objek pajak 24/10201, jumlah penghasilan bruto Rp60 juta, tarifnya adalah 15%, PP yang dipotong adalah Rp9 juta, tanggalnya 27/2018. Wajib pajak pemotong melakukan pembayaran kekurangan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan wajib pajak memotong pajak melakukan pembetulan SPT masa pajak Januari 2018. Kasus yang keempat, penambahan bukti pemotongan formulir kertas yang berbeda. Untuk mempersiapkan laporan keuangan tahun 2018, PT ABC telah menunjuk PT KAP sebagai akuntan publiknya. Pada pertengahan April 2019, PT KAP melaporkan perkembangan pekerjaan auditnya. Salah satu temuannya adalah adanya pembayaran biaya teknik ke PT Teknika pada 25 Januari 2018 sebesar Rp50 juta yang belum dibukukan dan juga belum diterbitkan bukti pemotongan. PT ABC menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 baru. SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 masa pajak Januari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas. Maka bukti pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas. Nomor yang diberikan pada bukti pemotongan baru adalah penerusan dari nomor bukti pemotongan PPh pasal 23 dokumen kertas sebelumnya yang diterbitkan di tahun 2018. Nomor bukti pemotongan PPh 23 kertas yang terakhir adalah 31000003. Bukti pemotongan yang dibuat adalah nomor 310004, kelanjutan dari 31003. Identitas wajib pajak yang dipotong adalah PT Teknika, masa pajak adalah 01/2018, kode objek pajak adalah 24/104/01, jumlah penghasilan bruto Rp50 juta, tarifnya 2%, PP yang dipotong adalah Rp1 juta, tanggalnya 25 April 2019. Wajib pajak pemotong pajak melakukan pembayaran kekurangan pajak yang belum disetor ke kas negara. Wajib pajak pemotong pajak melakukan pembetulan SPT masa pajak Januari 2018.
Kemudian kasus yang ke-15, penambahan bukti pemotongan dokumen elektronik di tahun yang sama. PT ABC di Jakarta telah menyampaikan SPT masa pajak Februari 2018 pada 15 Maret 2018 melalui aplikasi e-Bupot 2326. Pada tanggal 2 Agustus 2018, bagian keuangan PT ABC menyadari adanya pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT Lingua sebesar Rp9 juta yang dibayar pada 12 Februari 2018 belum dibuatkan bukti pemotongan. PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 baru. Sesuai pasal 10 ayat 2, maka bukti pemotongan tambahan dan SPT pembetulan dalam bentuk elektronik. Nomor yang diberikan pada bukti pemotongan baru adalah akan digenerate oleh sistem yang meneruskan nomor urut terakhir dari bukti pemotongan PPh pasal 23 dokumen elektronik yang diterbitkan sebelumnya. Berdasarkan data yang ada, bukti pemotongan PPh pasal 23 yang terakhir pada tahun tersebut ialah 33-000005. Nomor pembetulannya nomor 33-0006, identitas BP yang dipotong PT Lingua, masa pajak 02-2018, kode objek pajak 2410455, jumlah penghasilan bruto Rp9 juta, tarifnya 2%, PP yang dipotong sebesar Rp180.000, tanggal 2 Agustus 2018. Wajib pajak pemotong pajak melakukan pembayaran kekurangan pajak yang belum disetor ke kas negara. Wajib pajak pemotong pajak melakukan pembetulan SPT masa pajak Februari 2018. Kasus yang ke-16, penambahan bukti pemotongan dokumen elektronik di tahun yang berbeda. Pada bulan April 2019, PT KAP melaporkan pembayaran jasa manajemen kepada PT Alata sebesar Rp40 juta yang dibayarkan pada 8 Juni 2018, tetapi belum diterbitkan bukti pemotongan. Atas transaksi tersebut, PT ABC harus menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 baru. Sesuai ketentuan pasal 10 ayat 2, SPT masa PPh disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Berdasarkan data yang ada, bukti pemotongan PPh pasal 23 dalam bentuk dokumen elektronik yang diterbitkan di tahun 2018 adalah 33-00000382. Bukti pemotongan tambahan yang diterbitkan berisi data nomor 33-00000383, identitas BP yang dipotong PT Alatas, masa pajak 06-2018, kode objek pajak 2410402, jumlah penghasilan bruto Rp40 juta, tarifnya sebesar 2%, PP yang dipotong adalah Rp800.000, tanggalnya 25 April 2019. Wajib pajak pemotong pajak melakukan pembayaran kekurangan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan wajib pajak pemotong pajak melakukan pembetulan SPT masa pajak Juni 2018. Dengan bukti pemotongan ini maksudnya adalah beberapa keuntungan adalah mengurangi beban administrasi KPP dan wajib pajak. Artinya dari wajib pajak dan KPP tidak disibukkan dengan berkas, dengan kertas, semuanya sudah paperless, go green. Kemudian adalah pembenahan kualitas data pihak ketiga dan peningkatan layanan kepada wajib pajak. Di samping itu juga ada banyak keuntungannya, artinya data tersebut terrecord, wajib pajak dengan mudah dapat mencarinya, dan memberikan kemudahan karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu datang ke kantor ataupun tidak harus mengirimkan melalui jasa ekspedisi ataupun pos untuk penyampaian SPT masa PPh pasal 23 tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.